Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini saya berada di tengah-tengah tanaman cabai keriting yang telah memasuki fase vegetatif menuju generatif. Kemudian bisa teman-teman lihat sendiri, inilah berada di lahan yang sangat berpasir, tepatnya di bawah 3,5 km dari puncak Gunung Merapi. Bisa teman-teman lihat, itu Gunung Merapi, kemudian sana adalah Gunung Merbabu. Jadi tipe tanahnya ini sangat berpasir. Kemudian hal yang sangat menarik lagi, ini hanya menggunakan pupuk dasar, pupuk organik atau pupuk kandang saja. Tentunya ini ada kiat-kiat khusus supaya bisa menghasilkan tanaman serimbun dan selebat ini. Untuk itu saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kita akan belajar banyak hal mengenai tanaman cabai keriting. Sebelum kita masuk pada sesi wawancara, kita akan mencoba keliling-keliling lahan terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat, ini dari segi tanaman, ini berumur sekitar 60 hari, kemudian bunganya sedang terbentuk, bakal buah sudah mulai ada 1-2. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana cara menghasilkan buah yang bisa lebat. Kemudian pada bagian bawah bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini sangat berpasir seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Warnanya ini adalah hitam, kalau tidak salah ini adalah jenis tanah andosol. Warnanya tipikal kehitaman, tipikal dari erupsi Gunung Merapi, sisa-sisa dari abu vulkanik. Kemudian untuk pola tanamnya sendiri bisa teman-teman lihat, ini ada 2 jenis tanaman cabai. Ini adalah cabai keriting, kemudian di bagian tengah ini ada cabai sayur yang sudah hampir siap untuk dipanen. Nah, kemudian untuk antisipasi juga nanti kita akan membahas bagaimana bisa menghasilkan buah yang cukup lebat dan aman. Nah, ini juga sesuai dari request dari sahabat petani semua yang ingin kita membahas terkait perawatan fase vegetatif menuju generatif. Oke, dan satu lagi yang mungkin sangat menarik di lahan ini ya, bisa teman-teman lihat, meskipun ini sudah fase generatif, tapi biasanya tanaman cabai keriting perubahan dari vegetatif menuju generatif itu tingkat kuningnya adalah sangat tinggi. Tapi bisa teman-teman lihat, ini kuning ada tapi cuma hanya 1-2, dan warnanya hampir merata adalah kehijauan. Nanti mungkin ini ada rahasianya. Untuk kita saksikan video ini sampai selesai. Oke, kita langsung masuk sesi wawancaranya. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri. Nama saya Pak Sugiman, asal usul dari Dukuh Takran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Iya. Untuk menanam cabai, ini cabai saya ini nggak pakai pupuk dasar apa-apa, cuma pakai pupuk kandang atau pupuk ayam. Oh ya. Tidak pakai apa itu namanya, pupuk kimia. Oke. Oh, mungkin itu ya. Jadi sedikit perkenalan dari Pak Sugiman ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini umurnya berapa ini Pak? Ini 2 bulan. 2 bulan, 60 hari ya Pak ya? Iya. 60 hari. Kalau cabai keritingnya ini sudah mulai berbuah, tapi kalau cabai sayurnya udah hampir panen ya Pak? Panen, ya? iya. Hampir panen. Kalau untuk varietasnya sendiri, ini varietas apa Pak untuk keriting? Nah, ini tanaman Tiago. Oh, cabai Tiago. Cabai Tiago. Kemudian yang sayur? Yang sayur itu panek. Oh, panek. Iya. Oke, kalau boleh tahu Pak, iya, untuk jarak tanamnya sendiri ini berapa Pak ini? 40 kali 40. Oke Pak, kalau saya lihat ya Pak, ini tanahnya sangat berpasir ya Pak, pasirnya sangat banyak. Tapi kalau Bapak tadi menyampaikan hanya menggunakan pupuk kandang. Iya. Ini pupuk kandang apa Pak yang digunakan? Pupuk ayam, pupuk sama ayam. pupuk sapi. Dioplos gitu Iya, apa? Oh, dioplos. Jadi pupuk kandang ayam sama pupuk kandang sapi itu dioplos, jadi terus langsung ditabur gitu ya Pak ya? Ditabur. Oh, jadi
perlu dicontoh ya. Jadi Bapak Sugiman ini sangat luar biasa ya, hanya menggunakan pupuk kandang, dan beliau menggunakan pupuk kimia itu seminimal mungkin gitu ya Pak. Malah tidak menggunakan pupuk kimia ya untuk dasaran, dan itu sudah berlangsung setiap musim seperti itu musim, ya. Dan ternyata tetap masih bisa menghasilkan yang seperti ini gitu ya Pak. Oke Pak, mungkin sahabat petani juga pengen tahu lebih dalam gitu ya Pak. Kalau yang Bapak rasakan sendiri menggunakan Morden Vol ini apa Pak bedanya itu? Bedanya manfaatnya itu yang pupus itu menggambangnya semakin naik, daunnya semakin lebar. Enggak nganu sama bawahnya. Jadi pertumbuhannya itu cepat gitu luar ya, biasa, luar biasa cepat tapi seger. Segar. Kalau untuk dosisnya sendiri biasanya menggunakan berapa Pak? Yang ini 2 tutup. Jadi kalau untuk Morden Vol Bapak menggunakan 2 tutup untuk 1 tangki. Maksimal. 1 tangki hanya menggunakan 2 tutup. Itu dengan intensitas penyemprotan seminggu berapa kali Pak? 1 minggu. 1 minggu sekali. Jarak 1, iya. Berarti untuk penyemprotan hanya seminggu 1 kali. Kemudian kalau untuk Vitaron sendiri biasanya berapa Pak? Nah itu nanti seling 2 minggu sekali. Jadi cuma ganti-gantian gitu ya Pak? Kalau Vitaron sendiri bedanya dengan Morden itu kalau menurut Bapak apa Pak? Nah itu kalau ada yang kerut itu bisa mengembang gitu. Kalau menurut Bapak ini yang dirasakan penggunaan Morden itu lebih ke arah pertumbuhan. Kemudian kalau Vitaron itu meregenerasi sel-sel yang telah bermasalah atau daun-daun yang mengkerut itu akhirnya bisa lemas kembali deh, mengembang kembali gitu. Oke, kalau itu untuk pertumbuhan Pak. Kalau ini kan sudah masuk fase pembuahan gitu ya Pak. Untuk pembuahan ini biasanya menggunakan kalinet ya Pak ya. Kalau Bapak ini menggunakan yang pertama atau sering Pak? Sering. Setiap tanah menggunakan kalinet ini. Nah, karena sering kan berarti ada kecocokan ya Pak ya. Yang membuat Bapak ini yakin atau cocok dengan ini itu apa Pak? Nah, ini tidak menguning, buah panjang, tidak itu loh. Bengkong-bengkongnya itu enggak ada gitu. Lurus gitu. Cenderungnya buahnya adalah lurus, kemudian kuning yang dimaksud ini mungkin kekurangan kalsium ya, mungkin yang itu, tapi Bapak merasakan buahnya itu sehat gitu ya Pak. Sehat. Ukurannya lebih panjang dan lebih lurus gitu ya Pak. Kalau untuk bobot ada bedanya nggak Pak? Ada. Kalau ini bobotnya itu buahnya itu terlalu atos gitu. Jadi padat gitu ya Pak. Padat. Jadi kalau tingkat bobotnya itu lebih tinggi gitu ya Pak? Lebih tinggi. Oke, kalau itu untuk manfaatnya. Kalau untuk dosisnya berapa Pak ini? Ini saya beri, kalau sudah membaik itu 1 tutup. Kalau memperbaiki itu 2 tutup. Iya. Berarti kalau dari awal itu biasanya pakainya 1 tutup. Nanti kalau udah ini baru dinaikkan 2 tutup. Iya. Oke, jadi sudah sangat banyak yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari tanah, pertumbuhan, sampai fase generatif. Nah mungkin itu dulu Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan atau pesan-kesan untuk sahabat petani semua. Ya, untuk petani se-Indonesia, jangan putus asa, jangan patah semangat. Semangat terus, karena kita masih banyak yang ke depan untuk bercocok tanam, untuk yang sejenis cabai itu, supaya kita itu kedepannya tidak semakin lemah tapi semakin meningkat, untuk tidak membawa kimia, ya juga membawa kimia tapi jangan sampai banyak-banyak, karena kita memperbaiki tanah kita supaya kita kedepannya semakin baik. Kita semangat terus, jangan patah semangat. Oke. Jadi pesannya dari Pak Sugiman ini sebenarnya ini sangat menyentuh ya. Jadi
Yang diinginkan dari Pak Sugiman itu sahabat petani semua tetap semangat. Kemudian untuk berbudidaya itu kalau bisa tidak hanya untuk saat ini. Jadi perbaiki tanahnya supaya nanti anak cucu kita masih tetap bisa menghasilkan tanaman yang sebagus ini gitu ya. Iya, Jangan dipaksakan untuk saat ini menggunakan pupuk kimia terlalu banyak dan itu hanya bagus sesaat, kemudian di besoknya itu susah untuk ditanami. Iya, gitu. Mungkin itu ya, jadi sangat menyentuh sebenarnya, itu sangat dalam sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari Pak Sugiman. Mungkin sahabat petani semua bisa menerapkan apa yang Pak Sugiman ini terapkan gitu ya Pak ya. Iya. Sangat terima kasih Pak untuk informasinya dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari saya dan Pak Sugiman. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.